berikutnya adalah kalau kita sudah mengenal objek kajian fikih itu ada dua, ada fikih ibadah dengan ibadah fikih muamalah. Tadi sudah kita singgung, fikih ibadah itu nanti bisa dipecah menjadi macam-macam. Ada fikih sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Begitupun juga dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, seperti fikih munakahat, fikih jual beli, fikih waris dan seterusnya. Maka kalau di sini kita menyinggung istilah ibadah dengan muamalah, mahasiswa syariah harus tahu. Jadi prinsip dasar yang membedakan antara ibadah dan muamalah itu apa, Bu? Kebanyakan kalau mahasiswa ditanya, apa bedanya prinsip antara ibadah dengan muamalah? Kebanyakan kalau ibadah itu hablum minallah, Bu. Kalau muamalah itu hablum minannas. Itu kan hanya pengertian sempitnya saja. Yang ditanya adalah prinsip dasar. Panjenengan sebagai mahasiswa syariah harus paham sejak awal yang membedakan antara prinsip dasar ibadah dengan muamalah itu apa. Ada kaidah yang terkenal sebagaimana yang saya cantumkan dalam materi, bahwasanya pada dasarnya ibadah itu adalah semua ibadah itu sebetulnya dilarang, ya, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Artinya apa? Sebetulnya semua ibadah itu tidak boleh kecuali ada perintah. Nah, contoh sholat, ya, sholat itu sebetulnya nggak boleh kecuali ada perintah. Kenapa kita sholat? Ya karena ada perintah. Seandainya sholat itu tidak diperintahkan, kok kita sholat justru berdosa, gitu loh. Ini yang membedakan ibadah dengan muamalah. Jadi oleh karena itu bicara mengenai prinsip dasar dari ibadah, kenapa muncul kaidah seperti itu? Prinsip ini sebetulnya lahir dari interpretasi atau penafsiran deduktif dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak lain diutus untuk meluruskan cara beribadah dan berakhlak masyarakat jahiliyah yang telah melenceng dari ketentuan Allah. Jadi seorang Nabi Muhammad pun itu tidak pernah berani berinisiatif sendiri atas kemauannya sendiri, atas kemauan pribadi Rasulullah sendiri untuk mengatur masalah ibadah. Tidak akan berani. Rasulullah selalu menunggu perintah, selalu menunggu wahyu dari Allah. Ini urusan ibadah. Maka kemudian kalau dalam urusan ibadah kita mengenal istilah bid'ah, ya. Jadi kalau urusan ibadah karena tidak ada perintah maka kemudian disebut bid'ah. Jadi intinya adalah prinsip dasar dari ibadah itu adalah semua ibadah, semua hal itu dilarang kecuali ada perintah. Kenapa kita puasa? Ya karena diperintahkan, gitu loh. Jadi kalau ibadah itu memang tidak boleh ada motivasi, ada inisiasi sendiri, tidak boleh. Memang betul-betul harus ada perintah dari Allah. Kenapa kita haji itu harus ke Mekah dan Madinah? Karena perintahnya memang ke sana. Tidak boleh kemudian panjenengan punya inovasi bagaimana kalau hajinya itu ke Amerika saja misalkan. Tidak bisa. Yang namanya ibadah itu semuanya tidak boleh kecuali ada perintah. Kenapa kok puasa yang diwajibkan itu hanya Ramadan? Karena yang diperintahkan menjadi puasa wajib ya Ramadan itu, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini yang membedakan antara ibadah dengan muamalah. Jadi pada dasarnya semua ibadah itu dilarang, tidak diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menyelisihinya atau membolehkannya. Kira-kira seperti itu. Ini kalau urusan ibadah. Maka dalam urusan ibadah itu tidak bisa main-main. Harus ada perintahnya, harus ada dalilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip dasar muamalah bagaimana, Bu? Apa bedanya dengan awal tadi? Kalau ibadah tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau dalam prinsip dasar muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Sebaliknya, kalau dalam urusan muamalah, hubungan interaksi manusia satu dengan manusia yang lain, pada dasarnya muamalah itu semuanya boleh, gitu. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Panjenengan mau berbuat apapun kalau urusan muamalah itu sebetulnya boleh, kecuali kalau tidak ada dalil yang melarangnya, gitu. Beda dengan ibadah tadi. Kalau ibadah tadi semuanya tidak boleh, nunggu ada perintah dulu, gitu. Tapi kalau urusan muamalah monggo, mau berbisnis apapun boleh, gitu. Maka
coba perhatikan urusan muamalah pada saat Rasulullah masih hidup dibandingkan dengan zaman modern sebagaimana yang kita alami sekarang itu jauh berbeda. Kenapa itu boleh dilakukan? Karena ini urusan muamalah. Sepanjang muamalah yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka tadi disampaikan bahwasanya prinsip dasar dari muamalah itu al-ibahah. Semuanya boleh, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, gitu loh. Panjenengan melakukan bisnis apapun boleh, yang penting tidak melanggar syariat, ya, tidak mengandung riba, tidak ada kezaliman dan seterusnya, gitu. Jadi kalau bicara mengenai muamalah itu prinsip dasarnya seperti itu. Maka coba perhatikan. Dulu jual beli itu yang namanya Rasulullah, ketika Rasulullah mensyariatkan jual beli fikih buyuk, ya, yang namanya jual beli itu ya harus ada penjual, pembeli, barang dan harga, begitu. Tapi coba kita lihat sekarang ini, macam-macamnya jual beli luar biasa. Jual beli online, kita jual beli di supermarket yang tidak tahu penjualnya siapa, kita asal ambil barang dan seterusnya itu. Nah, ini semuanya diperbolehkan asalkan tidak menyalahi aturan. Aturan apa? Ya aturan syariat tentunya. Gitu. Jadi ini yang kemudian yang harus difahami betul oleh teman-teman, terutama panjenengan karena mahasiswa syariah harus tahu betul, ya, prinsip yang mendasari antara ibadah dengan muamalah itu apa. Tidak boleh kemudian kita itu berinovasi dalam urusan ibadah. Misalkan Rasulullah mengajarkan kita solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah salatnya pakai bahasa Arab. Ya sudah, ikuti saja perintahnya, salat ya pakai bahasa Arab itu. Tidak boleh kemudian panjenengan berinovasi karena saya hidup di Indonesia kemudian saya salatnya pakai bahasa Arab. Tidak boleh. Karena ini ibadah, gitu. Jadi ibadah itu harus ada perintahnya. Perintahnya itu jelas, solu kama ra'aitumuni usolli. Beda lagi dengan urusan muamalah. Mudah-mudahan dari sini bisa difahami, sehingga dari pemahaman yang ada tentang muamalah itu kemudian akan memberikan dampak yang berbeda ketika hukum itu diterapkan dalam realitas kehidupan, gitu. Jadi orang yang berpandangan pertama itu akan lebih luas dan memandang persoalan kita itu lebih beragam, gitu. Jadi kalau urusan muamalah itu macam-macam, gitu. Sepenting itu tadi tidak melanggar syariat. Setelah kita memperkenalkan wacana terkait dengan fikih sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka kita jatuh pada pembahasan terkait dengan sumber hukum fikih. Jadi di awal tadi sudah saya singgung bahwasanya yang namanya fikih itu adalah produk ijtihad dari para ulama, gitu. Maka pertanyaannya adalah para ulama itu dalam mencetuskan hukum, dalam merumuskan hukum itu sumbernya dari mana, gitu. Apakah semata-mata hasil dari pemikiran mereka pribadi atau bagaimana? Maka sesungguhnya kalau panjenengan semua mengetahui produk fikih, maka kemudian jangan asal melakukan penolakan terhadap fikih. Mohon maaf, ada sebagian saudara-saudara kita yang betul-betul mereka itu menolak, tidak mau menggunakan fikih. Alasannya adalah karena fikih itu adalah produk ulama, gitu. Ulama kan juga manusia biasa seperti kita. Jangan kemudian panjenengan underestimate dengan ini semua. Kita perlu paham bahwasanya fikih, ya, itu merupakan produk ijtihad dari para ulama kita. Nah, yang perlu kita tahu adalah para ulama itu dalam menelurkan hukum, dalam mencetuskan hukum, dalam melahirkan hukum itu sumbernya dari mana? Itu yang perlu kita tahu. Nah, para fuqaha, para ahli fikih itu sebetulnya dalam merancang hukum, dalam merumuskan hukum, dalam melahirkan hukum-hukum itu tidak boleh ngawur. Ada kaidahnya dan ada sumber rujukannya. Jadi secara garis besar sumber hukum yang digunakan dalam fikih itu tentu mengacu paling tidak ada 4 yang bisa dirujuk oleh ulama dalam merumuskan fikih. Yang pertama, tentu seorang ulama dalam merumuskan fikih sehingga melahirkan hukum yang disebut dengan fikih itu tadi, rujukannya adalah Al-Quran. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi fikih itu ibu kandungnya ya di Al-Quran itu. Jadi fikih itu muncul dari Al-Quran. Kenapa muncul zakat fitrah itu berupa zakat? Itu tentu ulama tidak ngawur.
Pertama, para ulama mengkaji di dalam Al-Quran, itu sumber yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu merujuk kepada hadis, gitu. Kalau hadis Al-Quran dan hadisnya sudah jelas, maka tidak perlu fikih. Tadi sudah kita singgung di awal, fikih itu kan panduan hukum yang bersifat praktis, gitu. Sekiranya di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah jelas gamblang, maka ya tidak perlu fikih, gitu. Fikih itu adalah untuk melayani memberikan interpretasi terhadap hukum yang belum jelas. Nah, yang belum jelas itu tetap ada dalil yang mendasarinya. Jadi para ulama kita di dalam merumuskan hukum itu tentu merujuknya kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Dan yang terakhir adalah ra'yu atau boleh diambil qiyas lah begitu. Nah, ini dasarnya dari mana, Bu? Silahkan bahwasanya para ulama fikih kita, para fuqaha kita itu merujuk kepada surat An-Nisa ayat 59. Coba nanti dibaca kembali, ditulis kembali, dicermati ayatnya. Bahwasanya tadi saya mengatakan sumber hukum fikih itu paling tidak ada 4. Saya ulangi, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, yang pertama ini kok bisa mengatakan kalau dasar hukumnya fikih itu adalah Al-Quran, dari mana Bu sumbernya? Di dalam Al-Quran itu tadi surat An-Nisa bunyi bahwasanya ati Allah. Nah, ati Allah, taatlah kepada Allah, itu berarti para ulama pun dalam mendefinisikan, dalam merumuskan, dalam mencetuskan sebuah hukum yang bersifat amali itu harus merujuk kepada kitab Allah, gitu loh. Sebagai bentuk taat kita kepada Allah, yaitu ya harus manut apa yang tertera di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Tentu fikih itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak boleh, gitu loh. Harus selaras bersesuaian dengan Al-Quran. Kalau seandainya antara fikih dengan Al-Quran kok berbeda, ya tentu Al-Quran yang harus diutamakan, karena memang kitab utama pedoman hidup orang Islam adalah Al-Quran, gitu loh. Oleh karena itu fikih tidak mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi dasarnya adalah kenapa rujukan atau sumber hukum fikih itu adalah Al-Quran, ditunjukkan oleh lafaz ati Allah. Dan yang kedua, sunnah Rasul. Ini ditunjukkan dalam surat An-Nisa itu wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Jadi selain kita itu harus mentaati kepada Allah dengan selalu berpedoman kepada Al-Quran, maka kita juga harus taat kepada Rasul dengan selalu merujuk, mereferensi kepada yang namanya hadis, gitu. Kemudian sumber hukum yang ketiga tadi saya sebutkan berupa ijma, kesepakatan para ulama. Itu dasar hukumnya apa? Surat An-Nisa juga, wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Nah, pemimpin dalam hal ini adalah, karena ini adalah fikih, adalah urusan agama, ya pemimpin dalam hal urusan agama, gitu. Para pemimpin agama mensepakati sebuah kesepakatan hukum tertentu yang kemudian nanti disebut ijma, gitu. Kemudian yang terakhir, sumber hukum yang keempat yang digunakan dalam sumber hukum fikih adalah qiyas atau analogi, ya, analogi yang ditunjukkan dalam surat An-Nisa juga ayat 59 yang bunyinya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jadi munculnya zakat fitrah berupa beras untuk segmen Indonesia itu ternyata nanti kalau ditelusur itu ternyata menggunakan qiyas, gitu. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mewajibkan zakat fitrah, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu misalkan berupa kurma. Kurma itu apa? Oh, ternyata makanan pokoknya orang Arab sana, misalkan begitu. Maka dari situ kemudian para ulama fikih, ya, para fuqaha kita itu beristihad sedemikian rupa dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Pada akhirnya kemudian muncullah yang namanya zakat fitrah untuk orang Indonesia itu berupa zakat fitrah berupa beras, dan masih banyak sekali contoh yang lain, gitu ya. Dan bisa dipahami terkait dengan sumber fikih. Maka jangan ragu lagi bagi teman-teman yang selama ini barangkali ada yang alergi, ya, alergi dengan fikih dengan mengatakan fikih itu kan hanya produk ulama. Ulama itu juga manusia biasa yang punya dosa. Iya, tetapi ingat bahwasanya ulama pun
Dalam beristihad Rasulullah pernah mengatakan, istihad itu ketika dilakukan dan itu benar, maka pahala di sisi Allah 2. Ketika istihad ulama itu salah, pahalanya tetap ada meskipun hanya 1. Maka oleh karena itu sebagai bentuk ta'zim kita kepada para ulama, maka tidak boleh kemudian dengan serta-merta kita menyepelekan yang namanya fikih. Tanpa fikih kita juga akan kesulitan dalam mempraktekkan agama Islam gitu. Karena tidak cukup kita memahami Al-Quran dan hadis tanpa ada bantuan fikih, mengingat Rasulullah sudah wafat. Kalau ada hal yang tidak jelas dari Al-Quran dan hadis, kepada siapa lagi kita akan bertanya? Tentu kepada ulama. Nah, ulama bisa ditanya melalui produk hasil istihadnya, yaitu berupa fikih itu tadi. Gitu ya. Baik, setelah kita mengetahui dasar hukum atau sumber rujukan yang digunakan dalam fikih dalam merumuskan hukum-hukum itu, ulama mengambilnya dari mana, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan metode ya atau cara yang digunakan dalam fikih ya. Jadi metode para ulama kita dalam merumuskan hukum itu yang digunakan itu caranya bagaimana? Dalam merumuskan sebuah hukum, metode dalam ilmu fikih itu kayak gimana? Jadi secara garis besar, metode ilmu fikih itu sebetulnya ada 2. Yang pertama adalah ada secara induktif dan ada yang secara deduktif. Nah, akan kita jelaskan satu persatu bahwasanya metode yang digunakan dalam ilmu fikih itu sebetulnya yang pertama adalah bersifat induktif. Artinya apa, Bu? Yaitu dengan ulama mempelajari dan memahami permasalahan yang tumbuh berkembang dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Mengingat permasalahan umat Islam itu kan semakin berkembang. Ya, dulu yang namanya urusan nikah, ya yang namanya nikah itu ya gitu-gitu aja. Tapi sekarang ini, apalagi ini masa pandemi, ini kan luar biasa sekali kasus pernikahan. Mengingat calon mempelainya misalkan ternyata terjangkit COVID, sehingga tidak boleh bertemu secara langsung, maka kemudian dijalankan pernikahan secara virtual. Nah, hal-hal yang semacam ini kan dulunya pada waktu Rasulullah masih hidup belum ada gitu. Maka sekali lagi, bagaimana cara kerja ulama kita dalam merumuskan fikih? Yang pertama adalah bersifat induktif. Induktif itu bagaimana, Bu? Yaitu tadi, pertama para ulama itu mempelajari dan memahami permasalahan yang tumbuh berkembang di dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Setelah mempelajari segala macam kasus, kemudian menganalisisnya dengan berdasarkan kepada nas yang ada. Nas yang ada itu apa? Ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, bunyinya seperti apa gitu. Dari situ nanti para ulama kemudian mulai bekerja mencari dalil-dalil yang relevan, mencari dalil-dalil yang bersesuaian dengan masalah yang sedang diangkat. Maka biasanya teman-teman yang di NU biasa mengupas permasalahan kontemporer itu di dalam bahsul masail. Untuk teman-teman yang Muhammadiyah juga begitu, biasanya dibahas dalam majelis tarjih misalkan begitu. Maka ini sebagai upaya para ulama kita untuk menjawab segala tantangan keagamaan. Karena mengingat persoalan manusia itu tidak terbatas, selalu ada kasus yang baru dan baru lagi gitu. Semula pada saat Rasulullah itu belum ditemukan model bisnis A, B, C, tapi sekarang model bisnisnya macam-macam gitu. Begitu juga dengan urusan pernikahan, begitu juga dengan urusan waris dan semuanya. Ini kan permasalahan umat Islam semakin berkembang dan ini butuh jawaban, butuh respon dari agama untuk menanganinya. Solusinya bagaimana? Solusinya diantaranya fikih ini yang menjawab gitu. Jadi para ulama kita mempelajari, memahami permasalahan yang tumbuh berkembang di masyarakat, kemudian dianalisis, kemudian dicari dasar hukumnya di dalam Al-Quran, bunyinya kayak gimana, di hadis seperti apa, ijma, qiyas, kemudian nanti diolah begitu. Tetapi kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah jelas ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis, ini tidak bisa lagi diutak-utik. Kenapa, Bu? Karena biasanya bersifat ghairu ma'qul makna. Artinya apa? Tidak dapat dirasionalkan. Kenapa sih wudhu itu kok yang dibasuh muka, padahal yang kentut itu belakang gitu?
Ya ini sudah ketentuan dari sana bahwasanya anggota wudhu itu yang harus dibasuh A, B, C dan seterusnya. Begitu. Maka metode yang digunakan kalau kasusnya seperti ini, ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sudah jelas gamblang di dalam Al-Quran ada, maka ya metode yang digunakan tidak lagi induktif melainkan dengan cara deduktif. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam persoalan-persoalan yang sudah jelas terdapat di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis, maka persoalan tersebut langsung dicari status hukumnya dari nas yang ada. Tidak boleh direko-reko, tidak boleh ada inovasi. Kalau sudah ada jelas dalam Al-Quran dan hadis ya sudah langsung dipakai secara praktis gitu. Tetapi kalau memang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu ada hal yang belum jelas, disitulah wilayah kerja dari ulama kita. Sehingga metode dalam dalam fikih itu kemudian dimainkan baik secara induktif maupun deduktif itu tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi cara kerja ulama kita itu dengan cara seperti itu, melihat fenomena yang berkembang di masyarakat itu apa sih yang berkembang, maka kemudian ulama di negeri kita yang kemudian diwadahi dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia, kan kerap kali mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan permasalahan-permasalahan yang memang muncul kekinian yang dulunya belum ada di zaman Rasulullah. Ini yang kemudian nanti pada akhirnya bisa menjadi fatwa, yang kemudian nanti bisa menjadi fikih dan seterusnya itu. Kira-kira itu. Jadi metode yang digunakan dalam fikih ada dua, ada induktif dan deduktif.